Bab wa amma lawazimul iftari fa arba'atun. Bu, Ya. paham nggak? Nggak. Ini kita bahas adapun hal-hal yang perlu berbuka. Iftar, berbuka, ada 4. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya nanti kita membahas tentang qada, tentang kafarat, tentang fidyah, dan tentang menahan sisa dari siang hari. Jadi puasa itu ada yang namanya qada. Qada itu pengganti. Pada saat apa? Nanti kita belajar nih. Jadi puasa di qada itu pada saat apa? Puasa itu kena kafarat pada saat apa? Puasa itu kena fidyah. Kalau kafarat denda. Kalau fidyah hampir sama dengan kafarat. Tapi kalau kafarat itu denda karena dosa. Bu, kalau fidyah ini dendanya bukan karena dosa. Fidyah itu misalnya, nanti kita bahas ini, orang tua sudah nggak sanggup buat puasa. Udah syaikhun kabir, sudah sakit-sakitan, sudah sepuh, sudah stroke, sudah nggak bisa kalau puasa, kata dokter udah nggak boleh puasa, atau sudah koma. Nah itu nanti bukan lagi namanya qada, nanti ada namanya fidyah. Nanti kita belajar. Dan ada lagi yang imsak. Jadi ada 4 nih. Kita belajar ada hal-hal yang perlu dipelajari dalam puasa ini. Yang pertama tentang qada, yang kedua tentang kafarat, yang ketiga tentang fidyah wal fidyatu, yang keempat tentang menahan sisa siang, sampai tasyabbuhan bis-shaimin, menyerupai orang-orang yang berpuasa. Jadi ada yang harus menahan tapi dia harus qada. Bu, ada yang harus dia nahan pada siang hari, dia udah puasa nih, tapi batal puasanya. Tapi setelah batal nggak boleh dia makan, nggak boleh minum. Pas kapan? Ini harus diperhatikan. Yang pertama kita bahas wa amal qada'u, adapun qada atau ganti mengqada itu pada saat apa? Misalnya ketika ibu itu seorang muslim yang mukallaf meninggalkan puasa dengan uzur atau dengan tanpa uzur. Dengan uzur misalnya sakit, maka harus qada. Kapan qadanya? Di waktu selain bulan Ramadan. Di waktu kapan aja? Hari-hari lain selain bulan Ramadan. Yang penting bukan hari yang diharamkan untuk berpuasa, atau bukan hari raya misalnya 1 Syawal kan nggak boleh puasa, bukan itu. Jadi yang penting di hari lain, bukan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Itu namanya uzur, uzur sakit, atau uzur karena haid, atau uzur karena apalagi Bu biasanya musafir. Nah dalam perjalanan, Ibu kalau dalam perjalanan kan boleh nggak puasa ya Bu ya. Nah nanti ada qada di situ. Dengan tanpa uzur juga ada. Misalnya sengaja Ibu berbuka, nah berarti wajib ada qada juga. Sengaja berbuka, padahal Ibu nggak ada uzur sakit, nggak ada uzur apa-apa, udah aja lah kayaknya aneh, kayaknya nggak mau puasa hari ini gimana gitu. Itu tanpa uzur. Walaupun tanpa uzur itu nanti ketika dia muslim mukallaf kena dosa di situ, karena tanpa uzur. Walaupun udah kena dosa, kena qada. Kalau yang ada uzur ini dimaaf, tidak kena dosa, tapi kena qada saja. Wal haiduna, ini haid, orang itu harus mengqada puasa. Wa kadzal murtad, atau semisal dia murtad. Ibu misalnya ada orang yang tiba-tiba masuk Islam, bulan puasa udah hari ke-11 dia murtad, keluar dari Islam. Tahu-tahu nanti dia masuk
Islam lagi. Berarti ketika dia yang keluar Islam itu dia harus kodok. Beda halnya dengan wa amal kafir, beda orang yang kafir. Kalau orang kafir dia masuk Islam namanya apa Bu? Mu'allaf. Kalau mu'allaf nggak harus kodok. Jadi ketika dia sudah balik, udah umur misalnya 40 tahun, dia bukan orang Islam, tapi dia mu'allaf baru masuk Islam, maka tidak wajib kodok, tidak ada kodok. Tapi beda kalau dia awalnya Islam, lalu dia murtad keluar dari Islam, lalu tiba-tiba masuk Islam lagi, maka dia wajib mengkodok. Kapan dia murtadnya? Meninggalkan puasa bulan Ramadan itu berapa hari? Atau berapa tahun tuh dia murtad, misalnya balik lagi ke Islam, maka dia wajib mengkodok. Beda dengan orang kafir atau yang non Islam masuk Islam, maka tidak ada kodok, seakan-akan dia baru lahir. Wasabi, dan anak kecil. Nah, anak kecil juga tidak wajib mengkodok. Jadi kalau ada anak kecil dia belum balik, maka dia tidak wajib mengkodok. Atau wal majnunu, atau orang gila. Misalnya di hari ke-10 mah enggak gila, hari ke-11, 12, 13, 14, 15 gila tuh dia 5 hari. Atau ayan 5 hari. Ayan kan hampir mirip sama gila ya Bu? Iya, cuma sementara gitu. Nah, maka yang 5 hari itu ketika dia majnun, ketika dia gila, wala qada'a alaihim, maka tidak wajib qada atas mereka tadi, orang kafir, anak kecil atau orang gila. Jadi ibu kalau punya anak kecil dia nggak kuat mau buka, maka tidak wajib qada selama dia belum balik atau dia belum mukallaf, belum termasuk orang yang terbebani. Dan tidak disyaratkan berturut-turut. Nah ini Bu, cara kodonya gimana? Apakah wajib berturut-turut? Karena dia haidnya berturut-turut, ternyata tidak disyaratkan untuk berturut-turut. Kapan aja? Misalnya ibu mau kodoknya di bulan, ibu punya hutang 10 hari, di bulan Syawal mau dicicil tiap Senin Kamis aja. Berarti kalau Senin Kamis 1 bulan, misalnya ada haid seminggu, berarti dapat berapa tuh? Kalau 3 minggu, 3 kali 2, 6 hari, berarti masih sisa 4 hari, nanti di lain bulan boleh, silakan. Jadi tidak disyaratkan untuk berturut-turut fi qada'i Ramadan, pada qada Ramadan. Walakin yakdi, akan tetapi qada kaifa syaa, sebagaimana yang dia kehendaki, kapan aja boleh. Mutafarriqan wa majmu'an, baik itu secara berpisah ataupun secara majmu' itu berturut-turut. Ya. Jadi boleh pisah-pisah, boleh berturut-turut. Nah ini saya kembangkan. Ada kasus misalnya, ini kan banyak yang nanya, misalnya kalau kodoknya sudah lewat, misalnya udah 1 tahun, ternyata dia nggak kodok-kodok, udah masuk lagi Ramadan. Kodoknya misalnya sebab haid, gimana tuh Neng? Kan di sini dijelaskan bahwa kodok itu boleh berpisah-pisah. Tapi ada ulama yang membatasi, Bu. Ada ulama yang membatasi kodok itu tidak boleh melewati Ramadan lagi. Artinya ibu diberikan 11 bulan, itu dalam 1 tahun, apa tuh? Bulan Ramadan misalnya kodoknya 10 hari, maka dalam 11 bulan itu harus diselesaikan. Nanti ada pendapat ulama yang mengatakan kalau sudah lewat Ramadan sampai 2 kali Ramadan, berarti bukan hanya kodok, tapi dia juga kena fidyah. Fidyah itu kena 1 hari memberi makan 1 mud orang miskin. Kira-kira 1 mud itu kurang dari 1 liter. Kalau dibuletin ya berarti 1 liter. Kalau seandainya kita lalai dalam melaksanakan kodok tadi,
Kan kalau kodonya misalnya nggak mungkin kodo misalnya 1 Ramadan full ya Bu ya. Mungkin ada yang sakit stroke gitu. Tapi kalau sakitnya sembuh kan bisa dikodo. Kalau nggak sembuh-sembuh berarti bayar fidyah. Nah makanya ini yang belum selesai kodo di bulan Ramadan kemarin harap segera selesaikan nih. Selesaikan. Karena masih ada waktu nih Rajab sama Sya'ban, jangan sampai kelewat Ramadan lagi. Nanti kena fidyah selain dari kodo, tapi tetap harus bayar kodonya juga. Ada lagi yang berpendapat kurang kuat itu hanya kodo saja. Tapi kebanyakan ulama mazhab berpendapat kalau yang lalai seperti itu selama 1 tahun tidak diselesaikan kodonya, maka selain kena kodo dia juga kena fidyah tadi, 1 hari 1 mud atau kurang lebih infak sodakoh atau bayar fidyah denda 1 liter. Nah yang kedua, jadi paham itu ya Bu, kodok paham? Paham ya? Ya, lanjut. Kalau yang kedua, wa ammal kafaratu fala tajibu illa bil jima'i. Nah ini tentang kafarat nih. Adapun kafarat maka tidak wajib kecuali dengan jima. Artinya gini Bu. Jadi kafarat itu di dalam puasa sebenarnya nggak ada. Denda itu dalam puasa sebenarnya nggak ada. Kecuali kalau dia jima. Kemarin kita sudah belajar tuh, jima di siang hari maka ada kafaratnya. Selain itu tidak wajib kafarat. Selain yang tadi jima di siang hari pada bulan puasa Ramadan. Wal kafaratu itqu raqabah. Kafaratnya apa nih? Kalau misalnya ibu sama suami ibu berjima di bulan Ramadan di siang hari atau pada saat puasa. Kafaratnya yaitu memerdekakan budak. Kalau sekarang budak masih ada nggak Bu? Wah, ada, sulit ya Bu ya. Nah, kalau sulit gimana? Fasauma syahraini mutatabi'aini. Maka puasa 2 bulan mutatabi'aini ini berturut-turut. Masya Allah. Berat nggak Bu? Nyari budak nggak ada. Ya udah puasa 2 bulan berturut-turut. Orang jimanya cuman 1 menit misalnya. Tapi kafaratnya dendanya sampai 2 bulan puasa berturut-turut. 2 bulan gak bisa jima di siang hari jadi. Cuman semenit doang itu. Khilaf, gak boleh makanya. Kafaratnya besar. Nah, wa'in ajaza, kalau lemah gimana? Gak bisa Neng, gak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Udah nyari budak gak ada sekarang. Puasa 2 bulan berturut-turut juga gak bisa. Lemah berturut-turut, mending kalau bisa dicicil berturut-turut. Kalau diselangi dengan haid sih itu kan uzur, tapi setelah haid ibu harus puasa lagi, nggak boleh libur. Tapi nanti ada lagi yang berpendapat kalau misalnya ceweknya dipaksa gimana Neng? Ya kan istrinya dipaksa sama cowoknya, gimana masa cewek? Kan hakikatnya kalau dua-duanya jima kan dua-duanya kena kafarat. Tapi ini ceweknya dipaksa, diperkosa misalnya. Iya, diperkosa sama suaminya. Nah, kalau diperkosa atau dipaksa lah gitu bahasa kasarnya. Itu nanti ada yang berpendapat kalau begitu berarti kafaratnya hanya terkena pada yang memperkosa tadi, yang memaksa tadi. Nah kalau lemah gimana? Fa'it'am, maka memberi makan sitin 60 miskinan 60 orang miskin, muddan 1 mud berarti kurang lebih 60 liter. Kurang lebih kalau 1 mud kita genapkan 1 liter, sebenarnya sih 1 liter kurang Bu, tapi biar namanya daripada kurang mendingan lebih. Jadi kurang lebih 60 liter. Kalau 60 liter tuh beras yang sekarang berapa duit Nek? Hah? Berarti kalau 60 liter itu 600.000. Oh kayaknya gampang nih 600.000. Jangan gampang-gampangnya. Itu dosanya itu.
kecuali ibu bertaubatnya udah taubatan nasuha. Jadi yang pertama qada, yang kedua kafarat tadi. Jadi qada tadi buat orang-orang yang puasanya uzur atau tanpa uzur. Kalau yang kafarat ini khusus untuk orang yang jima di siang hari pada bulan Ramadan. Nah yang ketiga nih, wa amma imsak. Ini yang menahan nih di sisa siang hari. Wajibu ala man asa bil fitri. Maka wajib atas orang yang asa, bermaksiat, bil fitri untuk berbuka. Atau dia teledor. Bu, paham gak maksudnya? Paham gak nih maksudnya? Belum. Nah gini, jadi dia udah puasa dari pagi sampai siang. Kan masih ada tuh siang sampai maghrib. Dia harus nahan, padahal dia udah batal. Batalnya gara-gara apa? Asok tadi. Gara-gara dia bermaksiat untuk berbuka. Misalnya tadi kan ibu puasa nih siang hari, jima tuh, kan batal kan puasanya. Walaupun sudah batal, ibu tetap wajib imsak, tetap wajib nahan, tetap wajib nahan sampai maghrib. Walaupun puasanya itu nggak kehitung, udah mah kena kafarat, kena qada juga, udah disuruh nahan. Makanya kalau orang yang berbukanya karena bermaksiat, dia kena, walaupun dia batal, puasanya itu rusak, tidak dianggap, tapi tetap dia wajib nahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Atau saya contohkan lagi, puasa yang bermaksiat itu misalnya apa ya? Kalau berbohong, kalau dengki itu nanti masuknya puasanya rusak, tapi tidak membatalkan puasa. Secara lahir itu masuknya tidak mendapat pahala itu. Kalau itu tetap dia rusak. Tapi kalau ini rusaknya baik secara zahir maupun secara batin, ini rusak ini kalau yang tadi. Atau misalnya masturbasi ya, atau onani kayak kemarin. Tahu masturbasi bu? Kalau bahasa kedokterannya itu dia mengeluarkan cairan dengan sengaja. Misalnya ibu nonton, bukan ibu lah, siapa lagi tuh ya, misalnya anak muda lagi syahwatnya lagi naik-naiknya, ditambah dia nonton film porno itu dia pengen diniatkan untuk itu tadi, keluar tadi masturbasi kan. Nah itu kan dia aso, maksiat kan, rusaknya karena maksiat. Akhirnya abis sambil nonton film porno tuh keluar tuh, maka rusak. Tapi dia rusak puasanya, dia juga nggak boleh makan, nggak boleh minum, walaupun dia hakikatnya batal. Dia harus tahan, rusak. Tapi dia wajib qada tadi, karena itu namanya tanpa uzur ya bu ya. Dosa juga dapat, qada juga dapat. Kalau yang jima baru nanti kafarat tadi. Wajibul imsak, dan wajib menahan juga apabila dia menyaksikan hilal orang yang adil walaupun satu orang pada hari yaumus syak, pada hari syak. Contohnya gini bu. Jadi dia misalnya dia puasa bulan Ramadan. Kalau zaman dulu kan gak ada TV ya bu ya, gak ada TV. Jadi dari mulut ke mulut kan ya bu ya. Jadi tahunya bulan Syawal atau Lebaran itu kalau kita enak ada TV. Jadi udah pasti. Kalau ini dia misalnya nggak ada internet, nggak ada TV nih zaman dulu biasanya. Lalu dia ragu, ini tuh yaumus syak, apa ini tuh 1 Syawal, apa 30 Ramadan. Dia ragu. Ketika dia ragu, maka kan dia harus puasa. Walaupun nanti ada yang bilang ini tuh sebenarnya hari bulan ini bulan Syawal atau 1 Syawal, Idul Fitri, maka harus berbuka. Ketika dia ada keraguan, maka dia puasa, tapi bukan puasa, dia nahan. Gak boleh makan, gak boleh
minum, paham gak Bu maksudnya? Karena apa? Karena dia ragu ini bulan puasa, apa masih bulan puasa, apa sudah satu? Atau zaman sekarang juga ini karena banyak internet, karena banyak TV, banyak YouTube misalnya, ada yang mengatakan satu Syawalnya tanggal 29 misalnya. Ada yang mengatakan satu Syawalnya tanggal 30 misalnya. Kan beda-beda satu hari. Ibu mau ikut mana? Yakin yang mana? Misalnya, ikut umum, ikut pemerintah, ya udah harus yakin. Kalau ikut pemerintah tapi ibu nggak yakin bahwa puasanya masih besok lagi, berarti ibu harus nahan. Karena ibu menganggap itu adalah yaumus syak tadi, hari Rabu, ini bulan Ramadan apa bulan, kan biasanya gitu. NU sama Muhammadiyah lebarannya beda. Ibu mau ikut mana? Jangan ragu. Ikut NU ya ikut Muhammadiyah ya ikut. Harus yakin. Kalau ibu ragu, ini orang misalnya orang NU kok udah duluan lebarannya ya, kok yang Muhammadiyah belum misalnya, ibu ragu tuh, syak tadi, jangan-jangan lebarannya besok ya, salah ya. Tapi kan udah ada yang lihat, gimana ya? Berarti ibu wajib nahan tuh. Kalau ibu ragu, tapi harusnya yakin. Kalau ada orang yang adil bilang ya udah, berarti itu bulan Syawal. Nah, kalau Syawal sebenarnya ini harusnya biar yakin itu kalau ibu lihat kalau Syawal itu hilal Syawal bikauli adlaini. Nah, ini biar apa? Ihtiyat, hati-hati. Kalau Syawal itu dua orang yang adil. Jadi kalau ibu bulan Ramadan, masuk ke Ramadan, kalau satu orang aja yang melihat hilal, maka kita besok wajib puasa. Tapi kalau bulan Syawal, Lebaran, itu sebenarnya nggak cukup satu orang. Makanya tadi ketika satu orang lihat dia ragu, makanya dia harus nahan, harus tetap puasa. Nah, kalau bulan ke bulan Syawal, Lebaran, itu harus banyak yang ngelihat hilal. Kenapa? Ihtiyatan, agar hati-hati tadi. Karena kalau seandainya kurang Ramadannya, itu nanti jadinya ibadahnya kurang sempurna. Tapi kalau ihtiyat, hati-hati, artinya nggak hanya satu orang adil. Makanya kalau ibu lihat penetapan satu Syawal, itu pemerintah ngelihatnya macam-macam tuh, dari sisi ulama yang ada di mana, ada di Abu misalnya di NU apa, di Muhammadiyah apa, atau di Sukabumi bagaimana, di bagian ini bagaimana. Biasanya rame yang melihat. Makanya harus yakin. Kalau kurang yakin, maka harus nahan, imsak. Yang terakhir, wa amal fidyah. Adapun fidyah atau denda, tapi dendanya beda kalau sama kafarat. Kalau kafarat tadi dendanya karena jima, berdosa di bulan puasa. Kalau ini denda yang orang hamil atau orang yang menyusui. Nah nih Bu, ibu hamil atau menyusui, kalau berbukanya takut terhadap keduanya, misalnya gini, kalau takut karena bayinya saja, maka ibu kena fidyah plus qada. Kalau di sini dikatakan idza aftarta khaufan, apabila keduanya berbuka takut ala waladaihima, ada atas keduanya anak dan ibunya, maka dia kena fidyah. Fidyah itu berarti satu hari satu mud. Tapi nanti ada lagi yang mengatakan kalau misalnya takut khawatirnya karena bayinya saja, baru itu yang kena fidyah. Tapi kalau keduanya yang lebih dominan adalah karena ibunya yang lebih dominan, maka tidak kena fidyah, hanya kodok saja. Atau misalnya ibu periksa ke dokter, kata dokter ibu aman nih janinnya untuk diajak puasa, ibu aman nih badannya dan janinnya untuk puasa.
Ibu pulang-pulang ke rumah kayaknya nih, saya takut keguguran nih, dan saya takut lemah, padahal kata dokter enggak. Maka ketika ibu berbuka, ketika takut janinnya keguguran, itu kena fidyah plus kena qada. Kalau misalnya takutnya karena diri ibu atau dominannya karena diri ibu, berarti tidak kena fidyah, hanya qada saja. Seperti orang haid, hanya qada saja. Karena diri kita yang utama. Kalau anak itu titipan Allah. Makanya jangan takut sama anak. Lebih dominan itu bagaimana kekuatan diri kita. Kalau kita kuat, berarti ya bismillah. Kalau kita merasa kita nggak kuat, ya udah buka, boleh. Likulli yaumin mud. Tiap hari itu 1 mud gandum atau 1 mud beras. Limiskin, untuk orang miskin. Wahid, 1 orang. Ma'al qada, disertai juga dengan qada. Jadi bukan hanya fidyah, tapi juga membayar qada puasa. Artinya mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Ada lagi wasyaikhul haram, yaitu orang tua yang sangat-sangat tua. Orang tua yang sangat-sangat tua, yang sangat lemah. Kan ada ya Bu ya, orang tua yang udah sakit-sakitan. Atau dulu misalnya umi, nenek ada mak mis ya, sakit misalnya 1 tahun atau 2 tahun, yang kesembuhannya itu ya ibaratnya sedikit lah, kayaknya 90% ini nggak sembuh gitu. Jadi itu orang tua yang sangat tua. Maka gimana? Apabila tidak puasa, maka dia cukup dengan membayar fidyah 1 hari 1 mud, tidak dengan qada. Kalau qada kan tadi orang yang menyusui atau hamil juga, sertai dengan qada. Kalau dia takut janinnya keguguran atau takut yang lebih dominan kepada anaknya kenapa-napa, maka dia wajib bayar fidyah dan qada. Tapi kalau takut dominannya karena ibunya yang lemah, karena ibunya yang sakit, karena ibunya yang takutnya nanti pingsan dan sebagainya, maka tidak wajib fidyah, tapi wajib qada. Sampai jam berapa? Udah belum nih? Udah deh, jam 8. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita.